Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat maksudnya. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu kualitas maupun beberapa kualitas. Menurut KBB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat terbentuk dari kata, li, dan mat adalah kesatuan ucapan yang mengungkapkan suatu konsep pemikiran dan perasaan. Pertama. Yang kedua, perkataan atau language. Yang ketiga, suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri maksudnya, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Adapun ciri-cirinya, satu kesatuan bahasa memiliki fonem dan morfem. Fonem itu sendiri artinya bunyi pada sebuah bahasa yang mendekatkan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem itu artinya bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Oke, yang pertama ciri-cirinya itu dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang kedua, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang ketiga, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentukan kalimat sendiri. Setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur kalimat. Subjek. Subjek adalah kata benda sebuah kalimat yang dapat berubah nama, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh subjek dalam suatu kalimat ditandai dengan kata yang dicetak tebal. Contoh, Gina adalah teman kami. Contoh yang berikutnya adalah ayah kami sedang mancing. Subjek memiliki 8 ciri sebagai berikut. 1. Kata atau frase, biasanya berkelas kata benda atau nominal. Contoh pada kalimat berikut, ilmu kehutanan akan tetap dibutuhkan selama manusia hidup di bumi. Yang kedua, nominal tidak pernah diawali oleh kata tugas atau kata depan atau kata sambung. Karena kata tugas mengubah fungsi nominal menjadi keterangan kalimat berikut. Keterangan-keterangan tentang ilmu kehutanan membahas tentang kelestarian pepohonan di hutan. Itu contohnya, suara ini dikenal sebagai suara burung paling terancam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Keempat, subjek bukan kata ganti tanya. Kelima, ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda dalam kurung nominal, namun pada umumnya diikuti oleh artikel ini dan itu. Sebagai contoh pada kalimat berenang itu. Keenam, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa, dan apa. Yang ketujuh, subjek dapat ditambahkan dengan akhirannya. Misalnya, masalahnya ialah tersangka tidak dapat digiring ke polsek untuk dimintai keterangan. Yang terakhir adalah 8. Pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada di awal kalimat. Kita beralih. Sekarang kita ke pengertian predikat, di mana pengertian predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau ditulis oleh pihak pertama. Bagian-bagian kalimat. Yang pertama, kalimat dan klausa.
di mana kalimat dan klausa memiliki unsur predikat dan lam arti memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk contohnya adalah pada kalimat berikut. Ibu memasak dengan predikat pada subjek adalah ibu, predikat adalah memasak. Tulisan tersebut dapat dipandang sebagai kalimat dan dapat juga dipandang sebagai klausa. Kalimat merupakan kumpulan kata untuk pemberian sintaksi dari kata yang terkecil. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Contoh konstituen kalimat yaitu kami membangun perkebunan kopi di samping halaman sekolah. 3. Unsur wajib dan unsur tak wajib. Kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berdasarkan uraian, kalimat dibedakan atas unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur tidak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. 4. Bagian inti dan bagian bukan inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar yang terbentuk dari klausa inti yang lengkap terdiri atas kata deklaratif dan afirmatif. Contoh kalimatnya, adik menggambar tubuh kucing. Sedangkan kalimat non-inti adalah gabungan kalimat inti dengan proses transformasi. Hal ini disebabkan adanya proses penafsiran, penanyaan, pengingkaran, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah mobil disetir kakak. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ada banyak sekali. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contoh kalimatnya adalah ayah sedang tidur atau ibu sedang membaca koran. Dan selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya adalah ayah dan ibu senang memasak soto ayam karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Selanjutnya adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara memiliki pengertian adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau setara. Contoh kalimatnya adalah ibu sedang memasak dan aku pergi ke sekolah. Selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat memiliki pengertian kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang tidak seimbang. Contohnya adalah ayah di sekolahku karena ibu tidak dapat menjemputku hari ini. Dan yang selanjutnya adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki 3 klausa atau lebih dan klausa ini dihubungkan oleh subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimatnya adalah Dina pergi ke sekolah dan ibu tetap pergi ke pasar meskipun hari semakin terik. Selanjutnya adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Contohnya adalah dia memanjat pohon. Selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Contohnya adalah buah mangga dipetik oleh ibu.